Saudara-saudara, beberapa waktu ini, kemarin terutama, saya itu sibuk sekali. Memang dari Kamis sejak kita datang, 3:30 pagi saya udah gak bisa tidur terus sampai malam. Dan kemarin pagi juga saya di sekolah sampai jam 6. Kenapa? Saya ketemu dengan beberapa orang tua yang selalu terkendala dengan keuangan untuk masuk tahun ajaran baru. Kalau mereka tidak menyelesaikan ataupun tidak sedikitnya nyumbang-nyumbang dikit, bayar-bayar dikit, rapot itu ditahan. Tetapi kan tidak mungkin kita itu mau nahan terus. Karena kalau ditahan gak jelas anak itu naik atau tidak dapat kelas. Memang ujung-ujungnya sesuai dengan visi kita harus ada sacrifice, kita harus ada compassion dan kita komitmen. Nah, saya menghadapi beberapa orang tua yang dari pagi saya sudah berdoa. Karena bagaimana ngadepin seperti ini ya. Mereka kadang-kadang kalau sudah bentok begini itu pasang badan. Sedangkan kalau kekurangannya itu bukan cuma 100-200 ribu. Biasanya jujut bahkan ada yang lebih dari 10 juta. Terus saya harus berbuat apa? Nah, satu ketika ada rangkaian saya selalu minta hikmat Tuhan apa yang dilakukan. Karena kasus per kasus gak mungkin saya bisa semua disamakan. Nah, saya bertemu dengan sepasang suami istri. Ini sudah cukup lama menitipkan anak di kami dari 3 orang sekarang tinggal 1 orang. Tetapi biasa itu sudah langganan lah yang merepotkan kita dalam arti memang kita biasa direpotkan. Tapi orang tua yang menurut saya memang aneh dan saya bertanya-tanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu kondisi orang tua ini memang sedang dalam keadaan terpuruk. Sudah bertahun-tahun sejak masukin anak itu memang terpuruk. Tetapi kami ini sering mendapat donatur. Heri suka dipakai Tuhan untuk bisa memberi donatur, Riko dan sebagainya. Tetapi anehnya kalau kita nyodorin anak ini gak pernah ada yang mau bantu. Heran sekali, gak ada yang mau bantu. Kecuali yayasan yang mau gak mau masih mengulurkan tangan. Buat saya itu sebuah pertanyaan. Sampai terakhir kemarin sebelum dia bertemu. Dia waktu saya masih di Jepang dia sudah WA. Miss bisa ketemu, saya sudah tahu ketemu itu untuk membuat saya harus pusing-pusing dikit gitu mikirin dia. Tapi yang aneh, sebelum dia datang, sebelum dia bertemu, saya bertemu dengan sepasang suami istri yang sangat murah hati. Dan kami tahu dia itu dengan sekolah ini, dia titip 2 anak di sekolah kami, dia adalah orang yang sangat murah hati. Begitu kita ada event misalnya, kita ada event mau kasih makan gratis, langsung dia bantu. Pokoknya dia adalah orang tua asuh walaupun tidak lewat kami. Ternyata dia membiayai beberapa teman-teman anaknya. Itu. Jadi orang ini memang orang yang sangat diberkati. Dia ngobrol dengan saya kemarin, ngobrol bersama dengan kepala sekolah untuk urusan anaknya sih. Tapi bukan soal keuangan karena dia memang orang yang diberkati. Cerita dia menyebutkan beberapa anak yang diasuh dan dia mau membayari untuk tahun ajaran baru. Saya sodorin lagi nih anak. Kamu kan itu. Heran loh. Dia bilang begini. Baru juga aku nambah 3 bayar anak sekolah di Tegal. Jadi pertanyaan saya. Ini kenapa nih orang tua ini kok enggak ketolong. Padahal ini jelas di depan mata kami. Ini orang yang sangat membutuhkan secara finansial. Kemudian setelah orang tua ini pulang giliran dia saudara. Saya kemarin pulang sampai jam 6 kayak orang khotbah. Tapi saya belajar untuk memahami Tuhan sebenarnya apa. Tuhan tidak pernah salah. Dan Tuhan itu datang untuk memberi berkat yang berkelimpahan. Tapi ini kenapa? Anak-anak melayani. Dia pergi beribadah. Tapi kok sampai punya kesulitan sedemikian rupa. Ada ceritanya sih. Cerita ini sudah kejadian beberapa tahun yang lalu dan saya sempat marah. Karena setiap kali orang ini ditagih uang sama kepala sekolah. Dia menjawabnya segitu tah sekolah gak punya kasih. Padahal anak masih sekolah dengan hutang jutaan itu menurut saya sudah kasih. Tapi dia tidak menerima itu sebagai kasih. Terus sekali waktu ditagih lagi sama kepala sekolah SMA. Dan kepala sekolah SMA datang ke saya, gimana nih jawabnya? Sekolah nyuruh saya pinjol. Aneh lagi kan? Kemudian ketika kemarin ketemu, saya sempat cerita juga dan sempat mengoreksi jawaban-jawaban dia. Pulanglah ke rumah.
Saya doain, kemudian saya pulang ke rumah. Saya berdoa khusus untuk suami istri ini. Dia tidak bawa apa-apa. Anak ini nanti saya bilang oke, saya besok kasih keputusan karena saya harus bicara dengan yayasan yang lain. Sebenarnya saya juga mau berdoa dulu. Ketika saya mendoakan pasangan ini, Tuhan bicara cuma satu kata. Liang tutupan. Itu saja. Jadi saya teringat ada Alkitab yang mengatakan liang tutupan itu adalah kehidupan Yusuf. Yusuf pernah menyebut dia di liang tutupan ketika di penjara. Saya kemudian berdoa, Tuhan apa yang kau mau? Respon. Hidup bagaimana kita meresponi Tuhan itu penting sekali untuk membawa from peak to higher peak. Dan saya belajar, saya pikir saya mendoakan dia jadi punya tema pagi ini untuk menyampaikan. Karena sebelum itu saya bingung, saya menyampaikan apa ya. Nah, saya akan menyampaikan tentang Yusuf. Saya belajar, kenapa saya kasih judul yang lebih penting nanti ujungnya ada. Tapi sekarang saya mau belajar, pada waktu itu bagaimana Yusuf yang di liang tutupan itu, dia di penjara, dia sebuti penjara itu sebagai liang tutupan. Dia bisa keluar dari liang tutupan. Yang saya tangkap ketika saya mendoakan dan Roh Kudus bilang liang tutupan, dia harus keluar dari liang tutupan. Dan tadi malam saya sudah jelaskan untuk dia lakukan. Ketika saya sudah merenungkan ini, saya suruh merenungkan juga. Bagaimana sikap Yusuf sampai dibawa Tuhan keluar dari liang tutupan? Itu tidak secara otomatis. Tapi ada sebuah reaksi dan respon yang dilakukan oleh Yusuf sampai dia bisa keluar dari liang tutupan. Yang pertama kita akan baca Kejadian 39 ayat 23. Dikatakan ketika dia ada di penjara, saya nggak akan baca terlalu panjang ayatnya, hanya cuplikan. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saya ketika merenungkan ini ya, Yusuf itu masuk penjara. Tapi harusnya dia dipasung, harusnya dia mempunyai banyak keterbatasan. Walaupun masih terbatas di liang tutupan, tapi dia bisa dipercaya untuk melakukan banyak hal. Jadi keterbatasannya ini berkurang karena dia bisa. Dan yang pasti dia nggak dipasung, kalau dipasung dia nggak bisa kerja. Mungkin yang lain dipasung. Dan dikatakan karena Tuhan menyertai, Tuhan yang membuat dia berhasil. Saya lagi mikir-mikir Yusuf itu pinter ya. Tapi tetap keberhasilan dikasih sama Tuhan. Tapi saya langsung mikir gini, Yusuf itu anak manja dari orang kaya, dari sebuah puncak kehidupan yang Tuhan mau bawa higher peak lagi. Pasti dia nggak pinter ngosek WC. Pasti dia nggak pinter untuk ngatur-ngatur, anak manja. Gimana jubahnya aja, jubah yang indah sekali, kemana-mana mejeng pakai jubahnya, pasti nggak terlalu banyak keterampilan untuk membenahi rumah tangga. Apalagi penjara, penjara itu pasti jorok dan sebagainya. Tapi Tuhan buat dia berhasil. Dari apa yang mungkin bukan merupakan keterampilan dan kepandaiannya, Tuhan buat berhasil. Kenapa? Karena dia bisa dipercaya. Walaupun yang dipercayakan itu ngurusin penjara, bukan dipercayakan perusahaan yang besar, tapi dia bisa dipercaya. Respon pertama ketika ada di liang tutupan, mungkin kita liang tutupannya berbeda-beda. Mungkin kita punya keterbatasan ekonomi, punya keterbatasan, punya persoalan pekerjaan, keluarga di liang tutupan. Tetap kita harus jadi orang yang bisa dipercaya. Kadang-kadang kita nggak mikir, cuma kayak begini aja. Nggak mikir kalau kita tuh dipercaya. Walaupun secara tertulis, tapi sebenarnya kita dipercayakan Tuhan sebuah gedung yang bersih, yang bagus. Siapa yang ngotorin, itu yang tidak bisa dipercaya. Mungkin cuma permen, nggak apa-apalah. Ada Komeng, ada Leli yang nyapu nanti. Tapi sebenarnya itu adalah kita tidak bisa dipercaya dengan bangunan yang bagus, dengan bangunan yang bersih untuk menjaga. Nah,
setiap kita melihat bahwa Yusuf itu bisa dipercaya untuk melakukan pekerjaan yang walaupun di mata orang lah coba ngurusin penjara, enggak dituntut bagus-bagus amat. Tapi Tuhan bikin berhasil loh. Dan kalau Tuhan yang bilang berhasil pasti itu nyaman. Kepala penjaranya dibilang kepala penjara tidak mencampuri karena udah beres, ngapain mesti dicampuri. Jadi kita bisa melihat bagaimana respon kita ketika kita sedang dalam liang tutupan untuk menjadi orang yang bisa dipercaya. Yusuf punya banyak alasan untuk marah dan ngerjain sembarangan. Ngapain? Gua nggak digaji di sini, enak aja. Kan katanya penjara itu tempat makan tidur gratis ya, orang suka ngomong. Ngapain? Gua kan nggak salah. Kok sekarang saya disuruh-suruh? Seringkali kita kan begitu kan. Kalau kita capek, kita disuruh-suruh, kita marah. Tuh lihat, dia diem aja, tidur aja. Datang 3:30, saya percaya 17 orang, 16 orang pasti tidur. Saya satu-satunya yang tidak tidur. Kenapa? Karena 6:30 saya harus ke sekolahan dan saya harus menyampaikan firman dan briefing. Tapi saya bilang begini, Tuhan, saya kok dikasih kekuatan yang luar biasa ya. Saya itu tetap exciting. Enggak tidur sama sekali. Langsung mandi, nyiapin firman. Walaupun sudah ada di otak sini ya. Terus saya berangkat ke sekolah. Habis nyampaikan firman, rapat kerja, raker. Masa saya pulang? Kan saya harus melihat presentasi tiap kepala sekolah. Terus saya panggil tukang urut jam 2. Dengan pikiran saya sambil tidur diurut. Ternyata ngurut itu sakit saudara. Perengkel-perengkel diurek-urek nggak bisa tidur. Malamnya saya pergi ke rumah duka. Baru malamnya ketiduran. Nggak bisa bikin pokok doa. Bikin pokoknya. Tapi saya merasakan bahwa saya sedang dibawa ke higher peak. Nanti saya akan cerita. Kenapa saya merasakan dibawa ke higher peak. Dan kemudian hari Jumat kemarin saya pulang dari sekolah jam 6 malam. Harus mempersiapkan. Tapi Tuhan kasih bahan. Yang sehari ini saya sampaikan. Menjadi orang yang dipercaya. Saya harus jadi orang yang dipercaya. Saya tidak akan pernah iri dengan yang bisa tidur. Karena buktinya saya juga tidak ngantuk. Biasanya orang kan begini, saya utang tidur. Loh kok pakai utang? Loh? Kalau kita seger ya gak utang loh. Kalau tidur tinggal tidur. Tapi ada orang yang hitung-hitungan tidur. Padahal menurut saya kalau kita bisa melek terus 24 jam tuh lebih banyak pekerjaan yang bisa kita kerjakan. Masalahnya kita punya keterbatasan dan Tuhan baik. Yang pertama menjadi orang yang dipercaya itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Yang kedua, Kejadian 40 ayat 6 sampai 7. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka. Mereka itu adalah 2 orang yang dicurigai mau meracuni Firaun. Sehingga dimasukkanlah mereka ke liang tutupan bersama dengan Yusuf. Dan Yusuf punya kebebasan di situ ngatur segala-gala. Dia lihat 2 orang ini. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada 2 orang kepala juru makanan dan kepala juru minuman. Segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu. Mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Yusuf itu lagi susah di tiang tutupan. Ngapain peduli sama orang lain? Ngurusin temen muka sedih ya, semua orang di penjara ya sedih lah mukanya. Di penjara, di liang tutupan pasti banyak orang yang sedih, yang marah, yang kepahitan, yang jengkel, yang wah mukanya itu udah gak karuan. Tapi Yusuf bisa membedakan. Karena apa? Di dalam diri Yusuf ada empati terhadap orang lain. Sebenarnya kita gak usah empati. Wong saya sendiri mikirin diri saya aja susah, masa mikirin orang lain. Kalau ada orang susah, mah ya itu sudah wajar. Di penjara ya mukanya gak ada yang sukacita. Tapi tidak, Yusuf peka terhadap lingkungan. Dia berempati, dia peduli terhadap orang lain. Kamu punya masalah, kok mukamu beda sama kemarin? Kok mukamu hari ini kok muram? Peduli, padahal Yusuf bisa. Ngapain saya ngurusin, mending saya ngerjain yang lain. Mereka adalah orang-orang yang mungkin sudah tertuduh, kemungkinan besar salah.
dia punya salah. Saya kan tidak punya salah. Tapi tidak seperti itu. Respon Yusuf ketika Tuhan mengizinkan dia ada di liang tutupan, dia tetap konsisten dengan kebaikan, yaitu peduli sama orang lain. Yang ketiga, di dalam Kejadian 40 ayat 14 sampai 15, kemudian kita loncat 23, dikatakan ini. Ketika kemudian selanjutnya ini kan karena saya potong-potong, saya anggap semua sudah tahu ceritanya. Akhirnya ternyata mereka berdua itu bermimpi. Dan Yusuf itu bisa menafsirkan mimpi mereka dan terjadi beneran. Tapi sebelum terjadi dia pesan begini, ingat aku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Jadi sebenarnya Yusuf itu senang gak di tiang tutupan? Tidak. Dia pengen keluar, tapi keinginannya dia keluar itu tidak jauh lebih besar daripada keinginan dia untuk tetap hidup benar. Tetap berempati sama orang, tetap melakukan tugas dengan rajin, itu jauh lebih penting buat Yusuf. Jadi dia cuma bilang gini, ayo sampaikan ke Firaun, aku tidak punya salah. Itu kan kesempatan untuk Yusuf bisa lepas. Tetap punya keinginan, lepas dong, balik ke rumah bapaknya. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan itu. Dia bilang, aku ini nggak layak sebenarnya di sini, wong aku nggak punya salah. Tapi dia nggak berontak, dan itu respon. Dia nggak berontak, cuma dia cerita aja. Tapi keinginan dia lepas dari penjara ya pasti ada. Tapi dia tidak memberontak, cuma dia pikir, ada kesempatan untuk menceritakan kondisiku. Siapa tahu aku bisa lepas. Tapi respon yang Tuhan inginkan adalah tidak ada memberontaknya. Orang kalau berontak itu udah gak mau ngerjain apa. Ayat 23, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Padahal dia ngomong sama juru minuman, kamu harus nyampaikan rasa terima kasihmu sama aku nih yang sudah menafsirkan mimpi dengan ngomong sama Firaun. Dilupain sama juru minuman, marah dia? Enggak. Buktinya dia tidak marah, waktu dia sudah jadi penguasa dia gak carikan kepala juru minuman. Hei, kenapa kamu memperpanjang saya 2 tahun di penjara? Kamu tuh ya paling tidak diomelin. Gak ada ceritanya di Alkitab. Artinya Yusuf selalu meletakkan dirinya on position di hadapan Tuhan. Jadi kita tahu bagaimana kita bisa keluar dari liang tutupan, kita harus on position. Ketika kita meletakkan diri dalam sebuah perkenanan Tuhan, maka Tuhan itu otomatis waktunya sampai kita pasti keluar dari liang tutupan itu. Dari sini saya melihat bagaimana, ini kan tadinya pergumulannya sama orang tua itu. Saya sampaikan ke dia tapi bukan renungan ini. Saya cuma bilang renungkan sendiri. Nanti baru saya mau tanya apa yang sudah direnungkan. Letakkan dirimu. Kenapa saya bilang dia? Karena dia marah-marah terus sama sekolahan. Lah saya kemarin ngomong, hak kami kan sekolahan nagih Anda, kok marah? Ya walaupun sekarang udah gak berani marah karena sudah pernah saya marahin waktu. Tapi saya mengoreksi. Karena saya tahu mungkin dia tidak sedang marah sama saya, dia sedang marah sama orang lain. Posisi hidup kita itu jangan malaikat di gracia. Tapi nanti kalau keluar, apalah katanya saya tidak jelas. Nah, satu hal yang menjadi renungan saya di akhir-akhir ini, dan pernah saya rasanya saya pernah satu poin tentang ayat ini. Tapi mari kita baca lagi 1 Timotius 4 ayat 8 sampai dan 9. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang.
perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Jadi kita harus terima kebenaran bahwa ibadah itu berguna karena mengandung janji. Saya suka dengan terjemahan firman Allah yang hidup. Dikatakan demikian, latihan-latihan jasmani itu baik, berolahraga itu baik. Tetapi latihan rohani jauh lebih penting dan merupakan daya pendorong dalam segala yang kau lakukan. Jadi latihlah diri secara rohani dan jadilah orang Kristen yang lebih baik. Kemarin kurang baik, hari ini harus lebih baik. Karena hal itu tidak saja bermanfaat dalam hidupmu sekarang ini, tapi juga dalam hidupmu yang akan datang. Katakan mengandung janji. Janji itu selalu bicara yang akan datang. Inilah kebenaran yang harus diterima oleh semua orang. Semua orang harus menyadari ternyata kehidupan rohani kita itu merupakan latihan. Yang sebelumnya coba. Yang sebelumnya tadi dikatakan latihan rohani berarti hidup rohani itu ngeroh sedikit ya itu jauh lebih penting dari merupakan daya pendorong karena akan merupakan daya pendorong dalam segala yang kita lakukan. Artinya setiap yang kita lakukan itu harus kita sadari itu latihan rohani. Saya waktu di Jepang itu saya sharing-sharing sama Riko. Saya sharing tentang ini ketika saya mengalami yang nanti saya akan ceritakan. Saya sharing-sharing, kemudian Riko bilang begini, ngajarin saya. Ci, tahu gak Ci? Katanya. Ibadah itu di Alkitab bahasa Ibrani, nah, saya gak belajar ya, itu avodah. Tapi avodah itu tidak hanya dipakai untuk ibadah, tapi dipakai untuk melayani dan bekerja. Itu pakai kata-kata yang sama avodah. Hanya tergantung konteksnya. Kalau konteksnya ibadah ya avodah. Konteks pekerjaan ternyata juga avodah. Konteks melayani juga avodah. Jadi artinya yang katakan latihan rohani itu adalah bukan kalau kita berdoa banyak, kita baca Alkitab banyak, kita melayani banyak. Bukan. Tapi bukan cuma itu, maksudnya bukan itu salah. Tapi ternyata juga ketika kita bekerja itu juga ibadah. Ibadah yang sejati mendatangi yatim piatu. Loh itu kan ngapain? Oh ya itu masih melayani lah. Tapi seringkali kita pisahkan ibadah dengan pekerjaan. Tapi itu adalah ibadah. Dan dikatakan latihan rohani itu jauh lebih penting. Dan merupakan daya pendorong dalam segala yang kau lakukan. Jadi latihlah diri secara rohani. Oh berarti kita latih doanya masih banyak. Baca Alkitabnya 50 pasal sehari. Kalau bisa ya boleh-boleh aja. Jadilah orang Kristen. Yang selanjutnya dikatakan demikian. Karena itu bermanfaat dalam hidupmu sekarang ini. Orang Kristen seringkali selalu berpikir saya jadi Kristen supaya saya nanti masuk surga. Nanti saya mau jadi Kristen supaya nanti kalau mati ada gereja yang ngurusin. Nanti boleh enggak? Ya boleh-boleh aja. Tetapi kita tahu ada sebuah fasilitas yang dimiliki oleh orang Kristen. Yaitu hidupmu sekarang ini. Jadi melatih rohani kita itu bermanfaat untuk hidup kita sekarang ini. Yang akan datang jelas. Tapi yang sekarang ini yang seringkali kita abaikan. Makanya saya bertanya-tanya, ini orang tua kok enggak diberkati-berkati. Ini orang tua sudah dicarikan donatur kok Heri aja tidak bergeming. Oh siapa aja kok enggak ada, sampai saya ngomong cerita sama orang yang murah hati di depan saya pun tidak bergeming. Aneh, itu buat pertanyaan buat saya. Padahal ketika saya cerita sama Heri, ada anak yang punya kebutuhan dan ditolong Tuhan lewat Heri. Ibu Nani dengar, nggak ngomong AB, tiba-tiba telepon saya, ada orang anak Tuhan mau bantu dia. Pasti kan cerita Ibu Nani. Aneh kan? Kenal enggak? Bahkan ada
Seorang kakak yang dia harus menghidupi adik-adiknya. Dia putus kuliah. Tapi begitu ada yang dengar, kamu kuliah di mana? Di sana. Didatengin. Sampai akhirnya dapat donatur untuk menyelesaikan sarjana. Kurang 3 semester. Nggak kenal orang yang mendonasi. Nggak lihat wajahnya. Kok tergerak? Sedangkan ini nyata-nyata. Kok nggak ada yang kesenggol. Ketika Tuhan bilang di liang tutupan, berarti membutuhkan sebuah respon hidup untuk dia pergi ke higher peak, keluar dari itu. Mudah-mudahan nanti bisa. Tapi yang paling penting untuk kita keluar dari liang tutupan, on position. Itu yang harus kita miliki. Nah, saya akan cerita. Rohani itu ternyata jauh lebih penting. Latihan rohani itu lebih penting. Tapi bukan begitu. Oh, berarti saya doanya sekarang 1 jam jadi 2 jam. Di taman Tuhan dari pagi sampai sore. Tokonya ditinggal semua. Enggak begitu. Saya waktu masih di sana pagi-pagi saya setel firman Tuhan. Yang ada yang ngirim rupanya, enggak tahu dari mana bisa, pokoknya saya dengar. Ceritanya ada seorang hamba Tuhan yang sering bergumul merasa dia itu kok doa 1 jam aja enggak betah. Jadi dia doanya dia hamba Tuhan. Tapi kalau doa tuh enggak sampai 1 jam. Rasanya kayak enggak betah. Jadi dia merasa bersalah. Kok saya enggak bisa doa lama ya gitu. Sampai suatu hari dia membaca sebuah buku. Yang ditulis oleh seorang Romo. Namanya Romo Lorenz. Nah, Romo ini dia awalnya adalah seorang angkatan laut. Maritim, kerja di angkatan laut. Tapi kemudian dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi imam, menjadi Romo. Dia masuk di biara. Nah, masuk di biara ternyata dia ditaruh di bagian dapur. Tapi umatnya itu sangat kaget. Karena wajahnya itu glowing. Nah, bukan glow in the dark yang kita itu. Ini juga sudah glowing. Wajahnya glowing, hidupnya sukacita. Semua merasa kalau deket itu nyaman sekali. Jadi ada seorang umat yang bertanya sama dia. Romo katanya. Romo kalau doa berapa jam? Kok bisa seperti itu? Pasti cahaya Tuhan itu menyinari sampai glowing. Gitu ya. Romo ini aduh saya itu 1 jam aja gak nyampe kalau suruh doa. Berapa lama Romo di kapel? Saya cuma sebentar. Saya tidak bisa doa 1 jam. Tetapi saya tidak pernah melewatkan 1 jam tanpa doa. Bingung kan? Saya gak pernah bisa doa 1 jam, tapi saya tidak pernah melewati 1 jam tanpa doa. Dia bilang ketika saya harus ngerajang wortel, saya bilang Tuhan biar wortel ini dirajangnya jadi bagus. Ketika saya masak saya bilang Tuhan biarlah makanan saya ini dinikmati semua orang yang di biara ini jadi enak. Jadi tiap hari dia berdoa melatih rohaninya untuk tidak pernah meninggalkan intervensi Tuhan dalam hidupnya. Itu lebih penting. Dan itu merupakan daya pendorong dalam segala hal. Sampai benar-benar keintiman dengan Tuhan tidak pernah lepas. Doa 1 jam kok isinya ngeluh, isinya aduh Tuhan apa gitu. Kayaknya juga bukan itu yang Tuhan mau. Tapi mari kita belajar. Ternyata hal itu menjadi sebuah respon yang Tuhan berikan. Karena si Romo ini waktu masuk ke penjara, masuk ke biara, dia berharap dia akan bisa lebih banyak berdoa, dia lebih banyak melayani umat, dia bisa mengkonseling banyak orang. Ditaruhnya di dapur. Saya tuh lagi mikir, gak punya chef ya, kalau ada Bu Ayun di situ pasti masak ya, bantuin masak. Ternyata ya memang kalau biarawan kan semua lelaki ya, jadi Romonya juga ikut masak. Nah tapi kita mau tahu, mari kita melatih rohani kita lebih daripada latihan yang lain. Melatih rohani berarti saya di Gracia terus, tidak. Ketika Anda belanja ikut sertakan Tuhan. Nah ini saya sekarang mau menyaksikan
bagaimana intervensi Tuhan dan latihan rohani yang saya dapat secara pribadi. Mudah-mudahan yang lain juga akan sama ketika kami pergi dalam pelayanan berdoa di Jepang. Yang pertama, keberangkatan saya Tuhan yang bayarin. Sampai detik terakhir saya berangkat masih ada yang bilang, dia itu belanja di saya, bayarnya berlipat-lipat. Jadi saya tanya, ini kebanyakan. Enggak, buat sanggup kamu ke Jepang. Saya pikir Tuhan itu ajaib sekali. Banyak hal, sampai ketika saya di Jepang masih ada yang transfer. Pakai rupiah tapi tentunya. Dan saya memang tidak membawa uang yen secara fisik. Saya pakai ngetap aja pakai debit. Nah, saya merasa itu Tuhan yang lakukan. Saya harus terus belajar untuk memposisikan diri. Tapi saya belajar, bukan saya sudah on position ya. Itu Tuhan yang menilai. Tapi saya mau belajar melatih dalam hal rohani. Satu hari kami ini kalau makan boleh makan di mana-mana. Tapi biasa terobsesi dengan anak muda. Anak muda bilang, oh ini lagi bebas, kita makan boleh di mana saja. Di sana itu ada makanan enak sekali. Ibu Nani nanya, Non ini yang ngomong Sofi kan, berapa lama jalan ke sana? 5 menit, cuma 5 menit mah. Berjalanlah saya bermenit-menit bersama dengan Ibu Nani. Karena memang Ibu Nani kan udahlah pakai kecepatan yang pelan aja, gak usah cepet-cepet. Yang mudah-mudah jalan cepet. Kita pelan-pelan bermenit-menit. Ada ya kali 20-30 menit ya Cek. Pokoknya lama lah. Loh katanya 5 menit kok gak nyampe-nyampe, itu kemana nah gitu. Sudah sampai di depannya ditolak karena kita 21 orang kebanyakan rupanya. Gak boleh, jadi balik lagi kan. Itu pinggir jalan kiri kanan resto semua loh. Restoran tempat makan semua. Dan akhirnya sebagian, oh saya masuk ke sini, oh saya masuk ke sini. Tinggallah saya bersatu, dua, tiga. Berapa ya Yun? Pokoknya bertujuh. Oh ya bertujuh, Mariko. Tiba-tiba Ibu Nani berhenti. Karena kita sebenarnya berhenti itu rada bingung. Milih yang mana. Kadang-kadang gini, eman-eman perut kalau gak enak ya. Jadi milih yang enak. Tiba berhenti. Kita berdoa. Tuhan pilihkan yang mana kita makan. Kita kan mikir, sok rohani banget sih cuma makan aja. Udah tinggal masuk aja gitu ya. Tapi ya kita punya gembala begitu ya ikutanlah saya. Tuhan tunjukkan, semua kita ikut dua. Tiba-tiba kan di salah satu itu tuh ada Riko. Riko kamu cari. Dia jadi dutanya. Tiba-tiba dia nyebrangnya ke kanan. Bukan ke kiri kanan restoran, dia serut ke sana. Terus sampai di satu restoran. Sini. Masuklah kita. Dan saya merasakan makanannya luar biasa enaknya. Sampai kita nambah-nambah sisa 6 mochi potato. Dibawa pulang pikirnya biar Kaila nyicipin, biar Kean nyicipin. Begitu di tangan Kean 6-6-nya habis. Saking enaknya. Tapi kita mau tahu, saya langsung ngerasa, oh Tuhan itu benar-benar soal ini aja diurusin, didengar doa kita. Luar biasa ya cari makan. Saya cerita lagi, saya pergi kan ya kudunya ngoleh-ngolehin. Tapi maaf, Anda tidak dioleh-olehin. Saya mikirin sekolah. Saya bilang guru saya 90 orang, dioleh-olehin apa ya? Wong beratnya itu koper tidak boleh lebih dari 15 kilo. Nah saya kalau kasih coklat segini aja kalau 90 kan abot. Berat kopernya sendiri, berat sendiri udah 5 kilo. Belum pakaian saya. Jadi saya tuh mikir, berdoa. Gak dapet. Nah berdoa, mau rohani sedikit gak dapet. Nah tiba-tiba ada Riko itu bilang, ini bagus loh. Saya tuh ketetesan saus di sini sama di sini. Ini kalau saus bisa hilang nih. Bagus, botolnya kecil. Belilah, saya langsung coba. Wah tapi gak bisa Ci, ini udah lama, mesti yang baru. Baru tadi pagi saya bilang gitu. Saya tuh bersih, bagus. Udah, saya masukin koper. Jam 9 kurang seperempat malam, kami sedang packing koper untuk besok pindah. Saya tiba-tiba gak doa, tidak berdoa. Tiba-tiba ada sebuah dorongan dari hati, beliin aja 5 kepala sekolah. Kalau kepala sekolah saya 5, wes kepala sekolah aja gak usah guru-guru.
enteng, mungil, kecil. Gitu kan. Saya langsung lihat jam, 9 kurang seperempat, saya cepet lari. Saya bilang sama Pek, saya mau ke sebelah. Saya mau beli, lari saya. Tapi saya tahu belum tentu ada barangnya. Karena di sini banyak popo-popo yang sudah belanja juga. Wah bener kosong. Saya ketemu Riko, kok saya mau naik itu. Oh kok Heri aja mau beli gak dapet. Oh ya, saya langsung cari petugasnya. Di gudang kamu masih ada enggak? Ini ngomong sama orang Jepang ini susah sekali. Begitu pokoknya saya bilang Riko foto, di foto. Gak ada, tinggal satu. Dia ngelongok-ngelongok, ngorek-ngorek tinggal satu. Ya sudahlah satu lumayan. Riko bilang ini ganti ini aja, ini sabun bagus gak mau berat kata saya. Tapi saudara tahu, ketika saya jalan Riko kasih tahu ada barang lagi nih kecil gitu. Saya lagi ngelongok begitu tiba-tiba karyawan datang. Yuk saya cari di rak ini ya, ada 4 lagi. Pas 5. Saya terkagum dengan Tuhan loh. Nggak perlu doa loh, saya nggak doa loh. Cuma hati saja. 5 langsung disediakan buat 5 kepala sekolah. Saya taruh, saya bisa nangis dan kagum. Tuhan, wong nggak usah doa aja kamu sediain. Dengan waktu yang sangat mepet pun sanggup. Oke, ya, saya cerita lagi. Di tempat di Asahikawa kami mau pindah ke Osaka. Dompet saya hilang. Saya belum cerita sama siapapun. Karena apa? Saya itu biasa pakai backpack ya. Tapi ke Jepang saya nggak mau pakai backpack. Karena anak saya bilang, mami kalau backpack ini suka lupa ditaruh di mana-mana. Jadi saya pakai tas sangklekan. Saya sudah belajar untuk teliti. Selalu tutup. Tapi satu ketika kita turun di airport, tiba-tiba kita lagi nunggu orang lain. Saya bersama Ibu Nani. Ibu Nani bilang gini, tasmu kok kebuka. Kaget saya. Dan waktu saya lihat benar dompet saya tidak ada. Dompet berisi KTP, SIM, card dan sebagainya. Duit Jepang mah nggak ada. Adanya duit Indonesia. Receh lagi buat pulang kalau makan di jalan. Kagetnya luar biasa. Ketika yang lain dikasih tahu nomor 1 teriak. Paspornya hilang nggak? Enggak, paspornya di dompet yang lain. Semua pada bilang ayo cepet diblokir itu kartunya. Tapi sekali lagi saya punya gembala yang luar biasa. Doa katanya, berdoa. Dan apa yang kita minta? Malaikat Tuhan. Ini kita naik busnya bukan bus charteran loh, bus umum. Jadi bisa jalan kemana aja membawa penumpang siapa aja, bus umum. Jadi akhirnya kita berdoa, minta malaikat Tuhan. Tuhan kirim malaikatmu untuk menyelamatkan dompet itu. Enggak tahu dompet itu di mana. Karena kalau orang menemukan pun sulit untuk melihat karena KTP-nya Indonesia, Cirebon ya kan. Jadi sulit sebenarnya secara manusia. Tapi sekali lagi latihan rohani itu adalah sebuah kebenaran di Alkitab. Firman, setiap firman. Makanya kalau suruh baca firman itu benar-benar dilakukan. Minta malaikat begini. Tanpa kita tahu. Saya sendiri cuma bilang begini, Tuhan malaikatmu ngirim jatuh ke tangan orang baik dompet itu. Tapi orang Jepang sih baik-baik. Biasanya mereka tidak akan ngambil. Tapi kan susah mereka mengembalikan juga. Akhirnya saya dan Sofi masuk ke informasi. Dan kita menceritakan kami pergi 21 orang. Kami pakai, tante ingat sopirnya boro-boro cuma ingat pakai kacamata aja. Ingat nomor busnya ya nggak ngeliatin lah. Gitu kan. Jadi kesulitan sebenarnya buat kita bicara secara real. Tapi informasinya cari. Saya cuma lihat catatan sambil berdoa, sambil bahasa roh. Nomor ditulis. Nanti dia telepon, ganti nomor lagi. Dia telepon lagi, ganti nomor lagi, dia telepon. Tuhan tunjukkan nomor yang tepat. Akhirnya dia bilang gini, kamu turun di tempat kamu tadi turun. Di terminal kamu turun, 10 menit lagi bus yang sama ada. Sebab bus itu belum keluar dari bandara. Sedangkan itu sudah sekitar 30 menit kita ada di bandara. Tapi bus itu belum. Akhirnya saya turun, Mas Sofi, saya berdiri di sini. Ada bus kacamata, ya sudah. Kalau ngomong sama orang Jepang tuh nggak bisa bahasa Inggris, terjemahin dulu. Saya adalah penumpang yang berbelanja di gini. Keluar Jepangnya, nanti dia baca. Jadi susah. Oh bukan. Benar, kira-kira 10 menit. Tiba-tiba ada bus dari jauh datang dan supirnya itu dia nyetir sambil pegang dompet saya dari jauh dia begini.
sambil tangannya nyetir gitu. Saya tahu. Ketemu. Dan dia bilang kamu cocok, kamu itu. Enggak. Secara manusia sulit sekali. Karena itu bus penumpang umum. Bukan charteran. Kalau charter gampang ke agennya. Tapi ini umum. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kita punya latihan rohani, maka itu bermanfaat buat hidupmu sekarang. Kalau yang akan datang itu udah pasti karena itu mengandung janji. Ketika saya merenungkan, oh ya itu ketetapan Tuhan, hukum Tuhan, termasuk janji Tuhan juga. Itu semua adalah sebuah janji. Makanya Alkitab disebut perjanjian lama, perjanjian baru. Luar biasa menurut saya. Dia bilang buka, kamu cek. Dia begini-begini. Saya bilang gak usah, saya tahu. Tidak, kamu harus buka. Saya buka aja. Wong saya juga lupa isinya kartnya apa enggak saya ngitung juga saya lupa. Ya kan? Karena ada KTP, SIM dan sebagainya. Dan ketika kita di sana, itu Tuhan mujizat Tuhan. 2 hari sebelumnya badai, kita datang gak ada badai. Banjir, kita datang gak ada banjir. Hujan, kita datang gak ada hujan. Sampai kita ke Hellville pun semua cuaca diatur Tuhan dengan luar biasa. Satu ketika kita ke Hellville, oh kok hujan rintik-rintik, keluarin payung. Tuhan ngomong, itu bukan hujan, itu adalah embun yang Tuhan turunkan untuk kamu diberkati. Buka topi, tutup payung. Oh, kita kan suka salah kan, pikirnya hujan. Malah ditutupi, tapi ternyata embun dari surga. Luar biasa saudara-saudara, saya merasakan bagaimana kita mau ke puncak, ke higher peak. Kita harus melatih rohani, latihan rohani. Jangan takut dibilang cok ngeroh, jangan takut dibilang kamu terlalu ekstrim. Jangan takut karena itu bermanfaat untuk hidup kita sekarang. Dan orang lain tidak bisa menolong. Tapi Tuhan yang bisa menolong. Kita tidak tahu yang tutupan apa yang saudara dan saya sekarang jalani. Tapi saya mau katakan apapun keterbatasan kita, kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Dia yang mau melepaskan. Intinya on position, kita tetap ada di koridornya Tuhan. Karena kalau kita keluar ya gak kena berkat Tuhan. Tapi kita bisa mengerti firman itu akan terbukti ketika kita on position. Responi setiap apapun di dalam hidup kita yang sekarang. Enak atau tidak enak. Tapi kita belajar seperti Yusuf. Menjadi orang yang bisa dipercaya dengan apapun yang dipercayakan Tuhan. Menjadi orang yang peduli terhadap orang lain. Dan juga tidak punya hati yang memberontak. Kok enaknya dia itu, saya kurang enak. Semua kita diciptakan untuk menikmati yang enak bukan yang tidak enak. Kalau kita saat ini tidak enak, kita koreksi bagaimana respon kita terhadap Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu tadi ya. Ayo kita nyanyikan lagi. Mampu ya Tuhan, aku sanggup berjalan bersama sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu, aku menang. Mampu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu, aku menang. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu. Tuhan itu Allah yang setia. Lewati badai yang besar, tangan Tuhan menjaga langkah kita. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan apapun dalam
setiap keadaan. Engkau selalu mendengar seruanku. Bahkan yang seringkali belum sempat kita utarakan, Tuhan sudah tahu. Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan. Bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku luar biasa. Engkau tidak pernah membiarkan kami ada di liang tutupan. Engkau rindu Tuhan untuk membawa kami keluar. Mampukan kami on position Tuhan. Untuk kami meresponi semua dengan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang bisa dipercayai. Sehingga kami melakukan apa yang Engkau berikan pada kami untuk menjadi orang-orang yang dipercaya. Biarlah kami selalu menyiapkan diri untuk menjadi berkat. Dan hati kami bukan hati yang memberontak. Tapi hati kami adalah hati yang selalu setuju dengan apa yang Engkau berikan atas kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena kami percaya Tuhan bahwa latihan rohani itu jauh lebih penting karena itu bermanfaat bagi kehidupan kami di saat ini dan juga mengandung janji untuk yang akan datang. Bapa, biarlah kami tidak teledor dan ceroboh untuk selalu mengingini apa yang kami mau, tapi kami mencari apa yang Engkau mau supaya kami selalu on position di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa, saat ini bersatu hati kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa Engkau sedang mengerjakan sesuatu yang besar dan dahsyat. Apa yang kami lihat, kami tidak bergantung semua itu, tetapi kami bergantung kepada apa yang kami percayai, yaitu Engkau sendiri Tuhan yang sudah mengutus kami untuk melakukan banyak hal untuk menjadi berkat buat bangsa ini. Kami percaya Tuhan akan turun kemurahan-Mu, akan turun kebaikan-Mu, akan turun pertolongan-Mu untuk bangsa kami. Sehingga pada waktunya lawatan akan memenuhi dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya Tuhan akan seluruh bumi Indonesia ini akan dipenuhi dengan lawatan Tuhan. Bahkan bukan Indonesia saja, tetapi juga dunia. Kami percaya Tuhan dan kami yakin dengan pasti Tuhan bahwa Engkau sendiri Tuhan yang akan membuka setiap kehidupan kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kami boleh dibangunkan oleh kekuatan roh yang daripadamu sehingga mengalir dari hidup kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mampukan kami menangkap setiap hikmat dan menangkap setiap wisdom yang daripadamu Tuhan, untuk benar-benar kami on position, mengerti dan mengenali Engkau, bergaul intim dengan Engkau, melatih hidup rohani kami sampai kami menyadari bahwa sesungguhnya Engkau terus membawa kami dari peak to higher peak. Kami tahu Tuhan itulah kerinduan-Mu, itulah keinginan-Mu dalam segala bidang, karena latihan rohani bermanfaat dalam segala sesuatu, semua bidang. Kami tidak cuma diberkati secara finansial, kami tidak diberkati secara kesehatan, tapi dalam seluruh kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, semuanya Tuhan. Bahkan Tuhan, apapun yang kami temukan adalah kami temukan karena Engkau menyediakan untuk kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Nani yang sedang melayani bersama Pak Victor dan juga Pak Michael Tuhan di Solo dan berlanjut untuk melayani juga di Jogja. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap
apa yang boleh ditabur dan firman yang boleh disampaikan benar-benar memiliki kekuatan roh untuk menjamah setiap jiwa yang mendengar. Dan kami percaya Tuhan ada banyak orang-orang yang mengalami perubahan-perubahan hidup karena firman itu sendiri yang berbicara kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa untuk Sekolah Terang Bangsa yang sudah dimulai dan hari ini ada seminar pelatihan untuk guru-guru. Engkau berkati Pak Philip bersama dengan istri yang akan menyampaikan. Biarlah semua itu boleh mendatangkan berkat. Memasuki tahun ajaran baru, semua dengan semangat baru, dengan pikiran yang diperbaharui, dengan tindakan yang terus baru. Kami berdoa buat anak-anak sekolah, siswa-siswa yang sudah mengakhiri liburan dan harus masuk pada hari Senin. Kami berdoa biar ada kekuatan yang daripadamu, ada semangat yang daripadamu, ada impian yang daripadamu untuk membuat setiap anak-anak itu menjadi pribadi-pribadi yang berhasil, pribadi-pribadi yang memenuhi kerajaan surga dengan sukacita dan kemenangan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk setiap kami, siapapun kami yang saat ini sedang mengalami liang tutupan. Tuhan, kami berdoa lewat firman ini kami tahu kami boleh meresponi dan meletakkan diri kami on position supaya benar Tuhan setiap kerinduanmu untuk melepaskan diri kami dari posisi yang tidak baik menjadi posisi yang punya otoritas dan punya segala yang Engkau sediakan, itu terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semuanya. Dan saat ini kami mau terima pengurapan yang daripadamu. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Kita akan terima pengurapan yang dari Tuhan sendiri. Bapa, kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu Engkau sudah memberikan minyak urapan yang dari surga, yang tidak ada di dunia, tapi Engkau berikan dengan caramu yang ajaib. Dan biarlah keajaibanmu itu selalu mengiringi hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, kami hidup bukan karena melihat, tapi kami hidup karena percaya. Dan kami percaya ini minyak dari surga, punya kuasa, punya otoritas, punya kekuatan yang sangat ilahi untuk boleh kami terima. Dan pengurapan ini dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami dipenuhi dengan kuasa Tuhan, kuasa urapan, kuasa kemenangan itu mengalir atas hidup kami. Biar mata kami dijagai oleh urapan-Mu Tuhan, untuk tidak melihat apa yang tidak pantas dan tidak patut dan tidak layak untuk kami lihat. Telinga kami boleh mendengar dan peka atas suara Tuhan. Dan mulut bibir kami Tuhan boleh memperkatakan firman, boleh menyampaikan berita-berita kemenangan, kehidupan, keselamatan, pengharapan, pemulihan, penghiburan yang keluar dari mulut bibir kami. Lepaskan kami dari semua perkataan-perkataan yang Engkau tidak berkenan. Hati kami memancarkan kehidupan dan semua itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Segala tegar tengkuk kami, ketidaktaatan kami, kecerobohan kami, kedegilan hati kami, biarlah dilepaskan dari hidup kami oleh kuasa urapan-Mu. Tangan kami menjadi tangan yang diberkati. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan membuat menjadi berhasil. Dan kaki kami juga dituntun oleh Engkau Tuhan. Dengan urapan yang baru ini kami berjalan kemana Engkau mau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur semuanya. Sempurnakan Tuhan pujian dan penyembahan kami pagi ini. Dan juga kami boleh mendengar firman, biarlah termeterai atas hati kami. Dan menjadi satu kehidupan, daging rohani kami boleh dipenuhi dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Berkat yang terbaik dari Bapa di surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama yang sepakat dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.